Sampai kapan sira galapan melengos terus? Sampai kapan engkau selalu membuang muka, nggak ngadep akhirat tuh? Kenapa? Sampai kapan? Wal iqbal ada dunia, sampai kapan engkau selalu mencari dunia ini? Sampai kapan? Dipertanyakan. Sampai kapan? Waihak rizquka la yakulhu ghairuka. Rizkimu tidak akan dimakan orang lain. Rizkimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Maudi'uka minal jannati wan nari la yaskunhu ghairuka. Tempatmu nanti baik di surga ataupun di neraka juga tidak akan ditempati oleh orang lain. Sudah disiapkan. Kalau kamu memang di neraka sudah siap, ya nanti di situ kamu tempatnya. Kalau di surga ya di situ juga. Qad malakat kal ghaflatu, kelalaian telah mencengkeram dirimu, selalu lalai. Ya. Kamu selalu lalai. Wa asarrakal hawa, dan engkau terpenjara oleh hawa nafsumu. Engkau terpenjara oleh hawa nafsumu. Makna bahasa Jawanya wa asarraka, lan memenjara sopo ka ing sira opo al hawa nafsu nesira. Terpenjara oleh hawa nafsu itu bukan hawa nafsunya seperti lapas lalu masuk, tidak. Artinya kamu tidak bisa memberikan perlawanan terhadap hawa nafsumu. Artinya apapun yang kau inginkan selalu kau turuti dan kau tidak bisa melawannya. Sekali kamu tergiur dengan cewek, kamu tidak bisa menghindarnya. Begitu engkau tertarik main judi, engkau nggak bisa melawan nafsumu, ya judi. Sampai pulang-pulang hanya pakai celana kolor saja. Ya, sampai hartamu habis semuanya main judi. Artinya sudah lemah sekali, sudah tidak punya kemampuan apapun untuk melawan hawa nafsumu. Semuanya kau turuti semuanya. Iya. Ini di sekitar kita melihat banyak orang yang terpenjara oleh hawa nafsunya, artinya sudah tidak mampu lagi memberikan perlawanan. Apa maunya dituruti semuanya. Pengen ngerampok, pengen ngelacur, pengen judi, pengen mabok, semuanya dilakukan semua. Ya. Kullu hammika fil akli wa syurbi wan nikahi wan naumi. Semua cita-citamu, harapanmu, pikiranmu, hayalmu, semuanya itu tidak lebih hanya makan, wasyurb minum, wan nikah kawin, naum tidur, cek Sunda mah hardolin, non hardolin teh. Iya, hanya itu aja. Wa bulughu aghradika, dan ingin mencapai keinginanmu. Pikiranmu tidak lebih makan, minum, kawin, tidur, itu aja. Sudah persis seperti binatang ternak. Dibawa ke Jakarta mau dipotong cuek aja kok, ngegaras baik kerkes.
Dia nggak mau tahu, mau dipotong Jakarta tuh. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi hal semacam itu. Sampai menghabisi nyawa orang pun udah nggak rasa takut. Kalau minta duit sama orang tua, maksa dijotosin bapaknya. Kalau sudah ketagihan, ya psikotropika itu sudah ketagihan, ngasah golok, motor lewat dipapak ke orangnya, nggak ada urusan, diambil motornya, dijualnya hanya 2 juta, harus membunuh orang. Sudah satuan kan binatang di depan mata kita, dan kita semuanya cuat semuanya, dibiarkan itu terjadi setiap hari. Pikir-pikir mah gila kamu nih semuanya nih. Ya, nggak ada perlawanan, nggak ada tuntutan, udah. Setiap hari ini jalan raya ini korbannya orang dirampas motornya. Mending lihat motornya dilukai yang punya motornya. Hammuka hammul kuffari wal munafiqin ba'dama tasba min halalin aw haram. Semua keinginanmu adalah keinginannya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ba'dama tasba, setelah kamu kenyang, min halalin aw haram, baik makanan halal maupun haram. Kalau sudah perutnya kenyang, ya sudah, pengennya jalan-jalan, seneng-seneng, cari cewek, main judi, leha-leha gitu. Ma ala qalbika kana laka dinun aula. Di dalam hatimu sendiri nggak jelas ada agama atau tidak, nggak jelas agamanya. Ya miskin, wahai orang yang miskin, ibki ala nafsika. Sekarang cobalah tangisilah dirimu sendiri. Yamutu waladuka taqumul qiyamatu alaika. Ketika engkau ditinggal mati oleh anakmu, seolah dunia sudah kiamat. Menangis-nangis, menjerit-jerit kesedihan, baru ditinggal oleh seorang anak. Ya memang anaknya baru lulus kuliah, baru wisuda terus mati. Pingsan enggak? Iya. Ditinggal anak seperti kiamat sudah datang. Yamutu dinuka wala tubali wala tabki alaih. Tetapi ketika yang mati agamamu sendiri, kamu enggak peduli, menangis pun tidak kok, lucuat aja kok. Yang mati anakmu engkau menjerit-jerit, yang mati agamamu di dalam hatimu malah engkau tertawa terbahak-bahak. Ya, kematian agama di dalam hatimu itu. Iya enggak? Al-malaikatu al-muwakkaluna bika yabkuna alaika. Malaikat-malaikat yang mengawal dirimu, mereka menangis semua, menangisi dirimu. Lamma yarawna min khusranika fi bida'ati dinika. Ketika para malaikat itu melihat kamu mengalami kerugian dalam harta benda keagamaanmu, malaikat meratapi kamu,
meratapi dirimu ketika engkau mengalami kerugian dalam mengelola kekayaan agamamu itu. Iya, puasa nggak puasa, sholat nggak sholat, sama orang tua ngelawan terus, istri disakiti, anak-anak diterlantarkan, malaikat menangisi dirimu, gitu. Malaka aklun, kamu itu memang gak punya otak. Atau kalau otaknya ada otak dungu. Wal haya, dan juga kamu malaka aklun, law kana laka aklun bakaita ala dhihabi dinika ma'aka. Kalau kamu mempunyai akal, pasti kamu akan menangisi dirimu sendiri ketika melihat agamamu telah pergi dari hatimu. Ma'aka ra'su malika, kamu punya modal. Setelah kamu menyatakan beragama dan pernah engkau meyakini, pernah beragama, agamamu itu adalah modal hidupmu. Wa anta la tajiru bihi, tetapi modal itu tidak kau buat untuk berniaga, disimpan saja di bawah kasur. Rumahnya kebakar, habis hartamu itu. Hadzal aqlu wal haya'u huma ra'sul mal. Akal ini, rasa malu ini adalah modalmu. Wa anta ma tuhsinu an tatajira bihima, tapi engkau tidak pandai menggunakan modalmu untuk berniaga. Modalnya nganggur, nggak pernah dipakai. Apalagi modal akal, modal rasa malu, modal harta yang benar-benar harta, duit, orang kertas maya. Begitu ada pelebaran jalan, kan tanahnya dibeli. Wah, pesta duit miliaran, tapi dideposito kan nggak bisa diusahakan. Terus buat makan tiap hari habis kan. Iya. Jadi kita tidak bisa mengeksplorasi kekayaan yang ada pada diri kita, logika, perasaan dan sebagainya, dibiarkan terlantar begitu saja. Ya. Ilmun la ta'malu bihi. Punya akal, punya rasa malu sebagai modal, tidak pernah kau manfaatkan. Ilmu juga sama. La ta'malu bihi, ilmu yang tidak pernah engkau amalkan. Wa aqlun la tantafi'u bihi, akal juga kamu punya tapi tidak kamu pakai. Wahayatun la tufidu, kamu punya kehidupan tapi tidak ada faidahnya. Itu kabaitin la yuskanu, sama dengan rumah yang tidak ditinggali. Wa kanjun la yu'rafu, dan juga sama dengan harta karun yang tidak diketahui. Wa ta'amun la yu'kalu, sama dengan makanan yang tidak ada yang makan. Makanan yang tidak termakan, rumah yang tidak ditinggali. Idza kunta la ta'rifu ma anta fih, andaikan engkau tidak tahu, tidak sadar kondisimu seperti apa sekarang,
dalam keadaan terkapar kamu ini, dalam keadaan kelenger, dalam keadaan pingsan kamu ini. Ya, otak sudah tidak berjalan lagi, rasa malu sudah hilang, udah regedeg semuanya itu, badak semuanya itu, ada rasa malu. Kalau kamu nggak tahu tentang ada kondisi dirimu, ana a'lifu, aku tahu, aku yang tahu. Fa ana a'lifu ma'i mir'atus syar'i, aku sekarang punya kaca syariat untuk bercermin diri, untuk tahu benar atau tidak benar. Alladzi huwal hukm zahir, yang merupakan hukum zahir, ajaran yang zahir. Wa mir'atul ilmi, dan juga aku punya kaca keilmuan billahi, tentang Allah, kaca untuk melihat Allah dan kaca untuk melihat hukum-hukum Allah azza wa jalla. Alladzi huwa ilmul batin, yang merupakan ilmul batin. Intabih min naumil ghaflati, berhati-hatilah jangan sampai engkau tertidur dalam kelalaian. Waghsil wajhaka bima'il yaqzati, cuci mukamu dengan air kesadaran. Cucilah mukamu dengan air kesadaran. Fandur ma anta muslimun au kafirun, terus lihat, silakan bercermin. Aku punya cermin, serok ngasaha delengan awak kira dewek, silaku muslim tak kafir silake, kamu ini muslim atau kafir, sok ngaca nih, engkau leng relira, pakar beli relira ke. Ya, sekelas orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat orang sekilas saja sudah paham. Iya, dari auranya udah kelihatan. Ya, orang yang penuh dengan dosa dan maksiat. Iya, itu. Silakan. Mukminun atau juga beriman, atau munafiqun, kamu itu beriman atau munafik. Muwahhidun atau musyrikun, kamu itu mengesahkan Tuhan atau mensekutukan Tuhan. Miraun atau mukhlisun, apa orang kamu itu sekelas carmuk atau orang yang tulus. Muwafiqun atau mukhalifun, sesuai atau melawan. Radin au sakhit, nerima atau marah kamu nih. Al-haqqu azza wa jalla la yubali bika radita am sakhatta, Allah tidak peduli terhadap kamu, mau kamu suka mau tidak suka. Dararun hadza wa manfaatu, apa bermanfaat atau berbahaya. Aidan ilaika, semuanya yang Allah suruh kebaikannya kembali kepada dirimu, dan semua apapun yang dilarang oleh Allah bahayanya adalah supaya kamu tidak mendapatkan bahaya untuk keselamatanmu sendiri. Allah mah nggak peduli, nggak ada urusan. Allah tidak pernah mendapat keuntungan apapun, dan Allah tidak akan dikurangi kekuasaannya dengan kamu melawan atau nurut. Taatmu atas perintah Allah dan taatmu meninggalkan larangan Allah, kembalinya kepentingannya adalah untuk dirimu sendiri. Kamu nyuruh anak sekolah enggak? Dikasih uang jajannya enggak? SPP-nya, bukunya, baju seragamnya, yang pinter siapa?
Ada nggak anaknya nggak berangkat sekolah? Nah itu ya sidak pun. Iya ya, ya dasar bocah cilik gitu. Ya otakmu nya otak anak, masih anak-anak. Iya, kumis mah sudah beruban ya, otaknya otak anak-anak. Dikiranya Allah menyuruh kamu, Allah butuh, enggak. Iya, Allah melarang, Allah takut, enggak. Yang dilarang itu pasti sesuatu yang berbahaya atas dirimu. Kalau Allah menyuruh kamu itu pasti kamu yang akan merasakan keuntungannya. Ya ini menurut silakan kayak udah. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ngandel serok belia wis. Mau nurut silakan, enggak juga silakan. Emangnya gue pikirin. Gitu maksudnya mah. Subhanahul karimul halimul mufaddilu. Allah maha murah, maha sayang, maha pemberi anugerah. Al-kull tahta lafzihi wa fadlihi. Semua yang ada tercipta di bumi adalah di bawah ucapannya, sangat tergantung pada ucapannya. Dan yang terjadi itu, yang kau lihat alam semesta itulah kalimat-kalimat Allah. Tinggal mengucap saja kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau engkau sudah tidak dikehendaki Allah untuk berlama-lama di sini, kamu semua akan dimatiin sekarang, dan besok Allah bikin makhluk yang lebih hebat dari kamu. Yang hidungnya mancung-mancung, nggak kayak kamu sempuk-sempuk begitu tuh. Yang perengus-perengus mukon gora. Bisa itu. Jadi artinya masih kita sadari apa sih beratnya nuruti perintah Allah. Ya, jadi hamba yang baik. Ya udah. Toh kamu yang senang juga. Ya, tapi sebegitu kamu membangkang setiap saat, kok masih dikasih makan juga, kok dikasih kesehatan juga, kasih kesempatan untuk berobat juga, ngapain? Itu saking sayangnya Allah sama kamu, koplok. Saking sayangnya. Ya seperti saya juga. Yang goblok anak saya, yang pinter, yang nurut anak saya, yang lawan aja anak saya. Semua aku sayang kok. Itulah kira-kira. Jadi artinya andaikan Allah itu tidak sayang kepada kita, laulam yaltuf bina lahalakna. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, bukan karena kemurahan Allah, kita ini semuanya pasti sudah binasa kok. Iya. Lau qabala kulla wahidin minna haqiqatal muqabalati. Andaikan kita ini dihadapkan, dibandingkan dengan hakikat yang sebenarnya, ya baik dan kebaikan dan keburukan kita ketika dihadapkan, dibandingkan, ternyata apa yang ada, ternyata ala fi'lihi lahalakna ajma'a, pasti kita semuanya akan binasa semuanya. Ternyata kebaikan kita sagunung-gunung, kebaikan kita saupil-upil. Iya, itu pun minta ganjaran lagi. Sudah kebaikannya saupil, minta ganjaran segunung. Dosanya yang segunung nggak pernah diingat. Ditegur, tersinggung. Di mana letak kesalahanku? Ya itulah persoalannya. Jadi itu artinya bahwa ya memang itu kembali kepada kedunguan kita sendiri.
bahwa orang dungu itu ya tidak pernah merasa bersalah, alasannya benar aja, ditegur tersinggung, pengennya disanjung-sanjung saja, tetapi dia tidak pernah terdorong berbuat baik. Jadi maunya gimana? Iya. Ya ghulamu tamanna 'ala Allahi 'azza wa jalla bi'ibadatika ma'a sahwika wa riyaika. Ya, mintalah kepada Allah supaya Allah itu memberikan maaf kepadamu karena ibadahmu selalu tidak sepi, ada saja kelalaiannya. Wariyaika, setiap kebaikannya kamu lakukan ada saja kepengen dilihat orangnya. Wanifaqika, dan juga hipokrisimu juga sama kemunafikanmu. Wa tatlubu karamatahu laka wa tuzahimus salihin, minta karamah, diberi karamah, tapi engkau selalu bersaing dengan para orang-orang saleh. Ma'afasadika, dengan kerusakanmu, sudah rusak, sudah goblok, melarat, on, ngerasanya sekelas dengan ulama para solehin. Iya, mondoknya baru 2 tahun, pulang ke rumah jadi imam musola, mengkritik Gus Dur, mengkritik Nurholis Majid. Saya bilang bukan levelnya kamu. Ya saya juga kan kiai juga sama kan. Oh iya deh. Ada makhluk begitu tuh. ada. Ya Allah ya Rabbi. Iya, Gus Dur kiai, kamu juga kiai, betul gitu, sama kamu kiai. Kiai musola. Jadi itulah kadang-kadang kepada para ulama, para soleh yang rasanya sudah sepantar ini, padahal kerusakannya, kemunafikannya. Malaka wadzikru lahum wadda'wa lima'rifatihim, padahal apa dasarnya kamu pengen terhormat seperti mereka, mengklaim kenal sama mereka. Ya abiqun, wahai orang yang kabur-kaburan, ya, orang yang kabur, pemberontak. Wa ya syaridun, orang yang ngelawan terus. Ya kharijan an dairatil mukhlisin, wahai orang yang keluar dari daerah ketulusan. Al muwahhidin, jauh dari orang yang mengesahkan Tuhan. Min hadhil ummah, dari umat ini. Waihak ibki hatta yabki ma'aka, lebih baik menangis sajalah sampai mereka menangis bersamamu. Uqud fi musibatika, duduk saja yang tenang dalam musibahmu itu, kesulitanmu. Walbis thiyabal azai, dan pakai baju bela sungkawa. Ya azza, bela semua baju hitam, baju sungkawa. Kalau mau takziah itu bajunya baju hitam, jangan pakai baju warna-warna ya. Nanti kopinya juga tanpa gula, gitu. Atau biasanya dikasih pita kuning di tangannya, itu namanya sebagai tanda lagi bela sungkawa. Hatta yaqudu ma'aka anta, sampai betul-betul duduk anta yaqudu ma'aka, sampai ia duduk bersamamu. Anta mahjubun wa ma 'indaka khabar, engkau itu betul-betul tertutup, mahjub. Ma'in wa ma 'indaka khabar, kamu tuh kentutnya aja nggak ada, kamu itu nggak ada beritanya, kamu itu orang yang tidak dikenal sama sekali. Anda siapa? Ngaku-ngaku begitu begini nih, ngaku wali, ngaku ulama. Ya,
Karena inilah makanya karena Syekh Abdul Qadir Jilani ngomongnya keras sekali kepada kalangan ulama-ulama pada zamannya, makanya banyak yang membenci. Dan konon dulu berulang kali ada konspirasi yang mau membunuh dia. Nah setelah mati baru ketahuan, oh jadi itu tuh wali. Ya wis terlambat. Udah kelewat sudah. Iya. Biasa. Jadi setelah nggak ada baru kelingan kan. Iya. Sama seorang istri juga waktu suaminya masih hidup sudah terus. Iya. Suami orang jam 4 pagi sudah ke sawah, tangga sebelah timur, jam 2 malam sudah pergi ke pasar. Suami gue jam 9 masih gede. Dikiranya tasbih bisa digoreng dikiranya. Setelah mati, jadi suami saya itu waliullah. Goblok banget loh. Iya, udah ketinggalan. Tapi suami yang baik itu sudah meminta ampun kepada Allah. Iya. Ya Allah, ampunilah segala dosa istriku itu. Iya. Dan pasti waliullah itu nggak mungkin punya dendam pada siapapun dong, apalagi istrinya. Akhirnya pas mati suaminya baru dia menangis seumur hidup. Ya nangis lagi, sedih itu. Ya seperti itulah kira-kira. Qala ba'dul salihin rahmatullah alaihi wailul lil mahjubin. Cilakalah orang-orang yang hatinya tertutup. Alladzina la ya'lamuna annahum mahjubun, tetapi mereka tidak mengerti bahwa mereka tertutup. Kasihan banget orang-orang yang bodoh itu, yaitu orang-orang yang bodoh tapi tidak mengerti mereka bodoh. Ya, orang tersesat tapi tidak mengerti mereka tersesat. Ya, orang-orang yang hatinya tertutup tapi tidak sadar hatinya tertutup. Dikiranya selama ini lagi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dalam keadaan tersesat jauh. Iya. Semua yang dilakukannya dikiranya semuanya pahala semua, padahal malaikat raqib atidnya menulisnya dosa. Ini itu pahala ada. Iya. Sholatnya pahala, malaikatnya nungging. Idenya sodakoh, dikiranya para sodakoh, malaikatnya kejahatan, memperbudak orang lain dengan kebaikannya. Bayangkan, menolong orang kebaikan, malaikatnya carmuk. Begitu dibuka hanya dosa-dosa semuanya itu. Itu diisyaratkan nanti ada orang-orang yang seperti itu, terperangah membuka kitabnya, ternyata semuanya dosa semuanya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Selama di dunia mereka menduga selalu berbuat baik, ternyata dicatatnya kejahatan semua. Sebelum nanti Anda menyesal, cobalah lebih baik kita koreksi sekarang. Introspeksi aja dulu. Percaya nggak? Nih infak ada 5.000, 10.000, 2.000 kan gitu. Ya kan? Untuk siapa? Untuk kita semua. Saya mah nggak pernah. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Itu bukan untuk saya ya. Untuk kita barangkali ada teman kita yang nanam padi, wayahna cemprot nggak ada duitnya, bisa pinjam di sini tanpa bunga. Ada yang pinjam situ nggak bayar-bayar? Terus gimana? Mau diapain gitu tuh? Dipecel tadi sate. Jadi sengaja ikut ngaji hanya supaya bisa pinjam uang tanpa bunga. Setelah pinjam udah nggak ngaji lagi udah. Ada nggak satuan begitu? Ya sudah gimana?
Masa saya marah? Nggak usah, ya udah begitu. Ya. Jadi artinya saya kasih tahu, ketika engkau masih ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan, masih segar dalam pikiranmu, aku pernah nyumbang ini, masih ingat. Selagi kebaikanmu masih kau ingat, berarti amalmu belum diterima oleh Allah. Ya. Uang sudah masuk amplop, alamat ditulis, tapi tidak dikirim-kirim, dikantongin aja, nyampe enggak? Ketika yang kau bantu melakukan kesalahan, kamu marah enggak? Ngucap-ngucapakan boleh? Otakmu di mana? Lupa nggak dulu kamu saya bantu tuh? Selagi engkau masih kecewa atas kebaikanmu, itu adalah kejahatanmu. Dengar baik-baik. Selagi engkau kecewa atas kebaikanmu, suatu bukti itu adalah kejahatanmu. Artinya apa? Kau berbuat baik untuk memperbudak orang lain dengan kebaikanmu itu, supaya nurut kan? Belenggu pakai rantai, ya kan? Dengan cara apapun bisa lepas, tapi belenggu dengan kebaikan sampai mati nggak pernah lepas. Betul nggak? Ya itu persoalannya, menghati-hati. Udahlah, nggak usah ngitung pahala dah sejak sekarang udah. Masih mending ngitung dosa aja. Iya, lebih nyaman ngitung dosa kok. Iya. Selagi kita masih terlalu ngitung-ngitung pahala, hati kita menjadi keras kok. Ya, sombongnya keluar, ya kan, mengklaim segala-galanya. Iya. Dan orang semakin banyak berbuat baik, semakin mudah menyakiti hati orang. Kenapa? Kalau kamu nggak pernah menolong orang, nggak pernah membantu, nggak pernah ngasih, bisa nggak marah sama dia? Bisa dong. Bisa marah karena kamu merasa berbuat baik. Betul nggak? Hati-hati aja. Ini kan semacam ini kan tidak disadari gitu. Ya, wailaka ayu syai'in qalbuka. Di mana hatimu? Kayak apa hatimu? Boleh nggak hatinya kamu? Ayu syai'in taqilu. Apa saja yang kau pikirkan? Ila man tasku, kepada siapa engkau mengadu? Ila man tastaghithu, kepada siapa engkau minta tolong selama ini? Coba pikirkan. Ma'aman tanamu, dengan siapa kamu tidur? Idza waqa'ta fi syiddatin biman tathiqu, ketika kau menghadapi kesulitan karena kejahatan orang yang engkau percayai, haditsni inni a'rifu kidbaka, silakan kau bercerita kepadaku, nanti aku akan tahu semua akan kebohonganmu itu. Ya, engkau mengaku beriman, tapi engkau selalu mengadu, selalu berkeluh kesah, menceritakan kesusahanmu kepada orang lain. Itu adalah komplain terhadap Tuhanmu sendiri. Tidak menerimakan segala keputusan Tuhanmu. Ya, jujur. Wa nifaqaka, dan juga kemunafikanmu aku tahu. Anta wal khalq, engkau
dan makhluk yang lain dan orang lain semuanya kalbaqis sadiqi, seperti binatang yang jujur nurut saja. Minkum ana alimun wa khadimuhu, aku juga tahu, aku yang memberikan pelayannya. Iya, in arada, ketika Allah menghendaki, ayahmilani ila suq, ketika ingin membawa ke pasar, membawa aku ke pasar, ya bi'uni, aku dijual, silakan. Au yukatibuni, atau digadaikan, silakan. Falyaf'al, biarkanlah Allah melakukannya. In arada an yakhudha thiyabi, andaikan Allah menghendaki ingin mengambil bajuku, wa ma biyadi, dan apapun yang ada di tanganku, au ya'murani, atau menyuruh aku, hatta akda, sehingga aku berjerih payah, falyaf'al, silakan berbuatlah. Antala sidqa laka, engkau tidak ada kejujuran dalam dirimu, engkau tidak pernah pasrah total kepada Allah, masih merengkel baisiraknya, masih keluar nyongan, rokayane, mung baene, hanya saja, namun demikian, akan tetapi. Itu kan bahasa kamu semuanya begitu tuh. Iya. Iya. Itulah. Antara sadqalaka wala tauhid, engkau tidak ada kejujuran, engkau juga tidak ada ketauhidan, wala iman, juga tidak ada keimanan, enggak iman, enggak tauhid, enggak jujur, enggak. Is'amal bika, lalu apa yang bisa kulakukan terhadapmu? Asuddu bika syaqqa, aku mencoba untuk menambal retak-retak yang ada pada dirimu. Aku ingin ku tambal retak-retak pada dirimu. Ternyata enggak bisa. Anta khasyabun najarin, engkau adalah kayu sisaan tukang berangbang. La tasluhu illa linar, sudah tidak bisa dibuat apapun, cocoknya buat ulub-ulub, buat bahan bakar, cocoknya buat ngeliwat. Kamu ini kayu-kayu beesan berangbangan, sudah nggak bisa dibikin apa-apa. Ya enaknya apa? Ya dibakar. Ini omongannya sangat pedas sekali ya. Iya, ini adalah omongan untuk mereka yang performannya itu, penampilannya kayak ulama besar, sorbannya 5 meter, badu, yang jubahnya itu ya 8 meter gitu. Yang tangannya ngewer-ngewer tasbih. Urub-urub jelek. Iya, bahan bakar loh. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah batu dan kamu semuanya. Ya, ya si kuat-kuat benang. Iya, bertahanlah. Ya, lalu gimana? Ya begitulah kira-kira. Ya kaum, wahai umatku, ad-dunya tadhabu, dunia ini akan habis semuanya. Engkau diciptakan tidak untuk selamanya. Wal a'maru tafna, umur kita pun akan binasa semuanya. Wal akhiratu qaribatun, akhirat itu sangat dekat sekali kok. Enggak jauh. Qaribatun minkum, dekat dengan kamu. Jaraknya hanya sejengkal akhirat dan dirimu itu. Wa ma hammukum laha. Ternyata kamu tidak pernah memikirkan itu semua. Ya, kehidupan dunia tidak berpikirkan.
umur tidak kamu pikirkan, akhirat juga kamu cuekin saja. Bal hammukum lidunya wa jam'iha. Ternyata otakmu tiap hari mikirnya cari dunia dan mengumpulkan dunia terus. Dari mulai mata terbuka pagi hari sampai mata terpejam yang kau pikirkan dunia, duit. Ada burung yang bunyinya duit. Burung apa namanya tuh? Bondol. Udah. Ada burung bodol namanya, duit gitu. Biasanya di pagi hari bunyinya tuh di hutan-hutan. Antum a'da'u ni'amillah. Engkau adalah musuh-musuh kenikmatan Allah. Engkau selalu memusuhi kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak pernah menghargai segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Semuanya kau sia-siakan semuanya. In kana minhu ilaikum syarrun tudhiruna. Kalau kamu lagi kena dapat kejelekan, wayai oleh kebelesakan yang tidak menyenangkan, tudhiruna, kau tampilkan, kau ceritakan dengan keluh kesahmu. Wa in kana minhu ilaikum khair, ketika Allah memberikan kamu kebaikan, taktumuna, kau sembunyikan semuanya. Kalau lagi susah kau ceritakan kepada semua orang. Tapi kalau kamu lagi banyak duit, mingkem. Kelakuanmu begitu enggak? Kalau lagi susah mah cerita, aduh saya nih udah lagi susah, dagangan gak laku, anak kuliah belum diongkos, wah ceritakan gitu. Terus pas wayah anak punya duit, ayo, ya sembunyikan, ini seperti itu. Idza katamtum ni'amallah, ketika engkau sembunyikan nikmat Allah Azza wa Jalla, walam tashkuruhu, dan tidak kau syukuri alaiha, atas nikmat itu, salabaha minkum, akan diambil lagi nikmat itu. Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, idza an'ama Allah Azza wa Jalla ala 'abdihi, ketika Allah beri nikmat kepada hambanya, nikmatan ahabba antura alaihi, Allah senang kalau engkau tampilkan kenikmatan itu, kau apresiasi dengan baik, jangan kau sembunyikan. Nah, itu. Jadi ini logikanya begini, orang kaya itu tidak merasa bahwa harta yang Allah berikan itu sebetulnya bukan untuk dia semua. Pertama, harta yang Allah berikan kepada mereka itu sebetulnya hanyalah fasilitas untuk menunjang pengabdianmu kepada Allah, bukan untuk berfoya-foya. Satu. Dan kedua, apa yang Allah berikan kepada mereka bukan untuk mereka semua, tapi di situ ada titipan-titipan yang perlu disampaikan, yaitu kepada fakir miskin, orang-orang yang kelaparan, orang yang menderita. Betul nggak? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu. Jadi logikanya bahwa semua yang diberikan itu tidak gratis. Ya, suka tidak suka. Anfiqu taw'an au karha. Nafkahkan hartamu itu dengan sukarela atau terpaksa. Ini ultimatum dari Allah. Sok pilih, kau nafkahkan sukarela atau terpaksa. Kalau sukarela, kamu akan dihormati orang, disanjung orang, dimuliakan orang. Tetapi kalau tidak, diporotin Allah langsung.
Uangmu akan habis buat dokter, buat polisi, buat rampok, buat penipu, buat penyakit. Nantinya akhirnya habis juga. Sampai akhirnya kamu harus cuci darah tiap hari. Setelah melarat, mati. Ya kan? Sampai waktu ngubur pun orang nggak ada yang mau gotong mayat kamu nih. Angkat tangan semua. Ya, sampai lebihnya nyari orang dibayar 500.000. Enggak usah. Kon mlaku dewek bae. Dia juga tidak peduli sama kita kok. Masa matinya saya gotong mayatnya, enak aja. Ya kan? Ya, di dunia saja ya, untuk dikuburi udah susah. Sebetulnya begini, orang kaya pasti akan sadari bahwa yang kau berikan itu bukan gombal-gombal kamu, bukan baju-baju yang sudah tidak kamu pakai kamu sodakokan. Itu bukan sodako namanya, itu namanya buang sampah. Baru kamu dianggap baik apabila yang kau nafkahkan adalah yang sedang kau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma apal wonge masyarakat. Apal ya. Suka tidak suka, tetap setiap ada yang masuk pasti ada yang keluar. Kalau tidak, kamu akan mampus. Dikiranya udara yang kita hisap ini gratis, tidak. Setiap yang masuk harus keluar lagi, nggak mungkin kita simpan. Tarik napas, terus sudah jangan dikeluarin lagi. Bisa nggak kamu makan tapi nggak mikirin bagaimana keluarnya? Dijahit pantatnya berjalan berak itu, eman sih? Mungkin nggak? Suka tidak suka, apapun yang masuk dalam dirimu pasti akan keluar lagi. Ini mah percaya silakan, nggak udah. Iya. Jadi jangan dikira bahwa Allah itu main-main kasih ultimatum tuh. Anfiqu tawaan au karha, sukarela atau terpaksa. Maunya apa? Benar. Itu. Tadi ya sumbang tuh, sok uangnya recehnya berapa? 1.000, 2.000, 5.000 sok tadi tuh. Tadi tuh mana siapa yang ngomongin fakta? Mayoritas uangnya 2.000 atau 10.000-an? Hah? Oh 5.000? Ya wes penting. Gua keterong ewu. Iya. Dan ini adalah kebersamaan kita. Barangkali kita tidak bisa membantu orang per orang. Ada teman kita lagi susah, mungkin sakit berobat, kan bisa pinjam. Dan pinjam itu kan tanpa bunga. Ya kan gitu. Pinjam tanpa bunga. Kesejahteraan bukan? Kesejahteraan bukan? Ya kan begitu. Ya itu. Jadi untuk kebersamaan. Dan ini pengajian malam Senin yang ngaji di sini, ketahuilah ini kontrak dengan saya dunia akhirat. Artinya kalau kamu mati jangan khawatir, akan banyak kiriman doa dari teman-teman. Makanya tahlil dulu. Makanya ikut tahlil di sini kalau ngaji tuh. Gimana lagi? Tahlil sini mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Nanti kamu mati juga akan didoain juga. Sebab belum tentu anak cucumu mendoakan kok. Syekh Syarif Hidayatullah yang kirimin Fatihah anak cucunya bukan? Ya berpaham-paham bersama. Iya gitu. Ya. Tapi ya tidak saya doakan kamu mati kok. Supaya dapat kiriman gitu ya aja. Ya nggak usah lah. Ya, itu. Jadi ya inilah artinya bahwa kita ini Siraki niat belajar bener atau beli. Benar. Ya udah. Ya dibuktikan
kita ini dengan kedermawananmu itu. Sebab bagaimanapun orang bertakwa itu tidak mungkin kalau sifatnya medit. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau dia medit takwa enggak? Ya enggak. Beli ngantel tuh. Kalau orang medit bilang bertakwa tuh. Orang medit itu artinya orang tega membiarkan sahabatnya, saudaranya sengsara. Ya. Itulah persoalannya. Jadi kita jangan salah paham bahwa ya udah begini aja lah. Engkau tidak diharuskan membahagiakan semua orang. Minimal engkau bisa membantu orang yang susah. Juga tidak perlu banyak. Sedikit pun nggak apa-apa, yang penting kamu bantu mereka. Toh orang yang susah juga nggak perlu banyak, nggak apa kok. Memangnya orang susah perlunya banyak? Enggak kok. Hanya sepiring nasi, kok susah banget sih? Ya kan? Kalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya minimal jangan pernah menyakiti orang lain, itu aja kok. Jangan pernah merugikan orang lain, itu juga pas-pasan tuh. Setuju nggak gitu? Ya udah gitu aja.